guys, welcome back to Aray KG channel. Sekarang Aray mau membahas apa bedanya baking powder single acting dan double acting. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kamu akan terus mendapatkan info menarik dan pastinya bermanfaat. Kamu pernah melihat istilah BPDA dalam resep kue? Awalnya saya pikir BPDA adalah bahan pelembut seperti SP atau TBM, tapi ternyata merupakan singkatan dari baking powder double acting. Mungkin agar lebih singkat juga penyebutannya, seperti dark cooking chocolate yang disingkat DCC. Penemuan istilah ini justru menggelitik saya untuk mencari tahu tentang baking powder. Ternyata memang ada dua jenis baking powder yang dijual di pasaran, yaitu single acting dan double acting. Sekarang kita lihat apa perbedaannya ya guys ya. Mengenal baking powder dulu yang pertama ya guys ya. Baking powder adalah salah satu bahan pengembang kue dengan komposisi baking soda, zat asam, dan pati. Teksturnya halus dan berwarna putih sehingga sering tertukar dengan baking soda. Meskipun begitu, baking powder sangat bisa menggantikan kedudukan baking soda, walau baking soda sendiri tak bisa menggantikan baking powder. Ilustrasi gambarnya ada di bawah ya guys ya. Secara umum, baking powder sering digunakan dalam kue yang tidak mengandung bahan asam, buttermilk, yogurt, hingga perasan air jeruk. Entah kue kering atau cake, poin plusnya kue yang dicampurkan baking powder tidak akan terasa getir. Getir itu pahit ya guys ya, meskipun takarannya agak lebih. Hal ini disebabkan oleh kandungan asam yang secara otomatis menangkal rasa getir dalam sodium bikarbonat atau baking soda yang terkandung dalam baking powder. Cara kerja single acting vs double acting. Pada dasarnya single acting memiliki fungsi yang sama dengan double acting, yaitu untuk menghasilkan karbon dioksida dalam wujud gelembung. Gelembung ini akan muncul dalam adonan sehingga kue bisa mengembang saat dipanggang atau dikukus. Namun ada komposisi berbeda dari dua jenis baking powder ini sehingga salah satu di antaranya memang lebih unggul. Single acting dapat diaktifkan dengan zat cair, entah itu air, susu, atau lelehan coklat. Baking powder jenis ini mulai memproduksi gelembung saat proses mengaduk adonan. Sayangnya proses produksi gelembung ini tidak berlangsung lama karena single acting cepat mati dalam suhu ruang. Otomatis proses pembuatan adonan hingga masuk ke dalam oven harus dilakukan secara cepat agar baking powder single aktif tetap aktif. Nah, di sini ada contoh gambar di sebelah kanan bawah ya guys ya. Contoh dari baking powder yang single acting. Selanjutnya ini adalah sebaliknya, double acting diaktifkan dengan dua tahap, yaitu caranya itu saat dicampurkan dalam adonan dan saat bertemu dengan suhu panas. Double acting memang mulai memproduksi gelembung saat dicampurkan dalam adonan, tapi baking powder jenis ini semacam membekukan diri sampai tahap panggang atau kukus. Di bawah ada contoh gambarnya dari merek Hercules, double acting baking powder. Dalam arti lain, double acting tidak akan mati dalam suhu ruang. Jadi kamu tidak perlu panik jika ternyata harus mendiamkan adonan, membuat banyak kue atau lupa memanaskan oven, karena double acting bisa menangkal kegagalan. Pemakaiannya dalam membuat kue. Tentunya baking powder double acting akan lebih sering dipakai. Namun jangan terburu takut ya guys ya dengan single acting. Baking powder single acting bisa dipakai untuk jenis kue yang tidak butuh mengaduk adonan hingga konsistensi tertentu, tidak butuh mendiamkan adonan dan pembuatan kue dalam porsi kecil. Misalnya untuk membuat pancake, lempeng pisang, muffin, dan aneka kue kering dalam porsi kecil. Terhitung aman dengan baking powder single acting. Ilustrasi gambar ada di bawah ya guys ya. Selanjutnya, baking powder double acting bisa dipakai untuk jenis kue apa saja, mulai dari kue kering, bolu, hingga cupcake. Baking powder jenis ini sangat disarankan untuk pembuat kue pemula, termasuk saya ya guys ya, yang takut kuenya gagal mengembang. Selain itu, double acting juga sangat efektif untuk pembuatan kue dalam porsi banyak. Misalnya kamu buat kue kering untuk lebaran, baking powder ini akan tetap aktif selama proses antri adonan yang akan dipanggang, kukus, atau goreng. Dua jenis baking powder ini mudah ditemukan di pasaran. Untuk baking powder single acting bisa cari merek pesawat angkasa dan kupu-kupu. Contoh gambarnya ada di bawah ya guys ya, merek pesawat dan kupu-kupu.
Sedangkan baking powder double acting bisa pilih merek Royal, Hercules, Super Rice. Dua jenis baking powder ini tersedia di supermarket, toko bahan kue, dan toko online. Nah, contoh gambarnya ada di bawah, ada dari merek Hercules, Super Rice, dan Royal. Tinggal pilih aja guys ya. Nah, di sini ini ada hasil dari pembuatan kue dari baking powder, baking soda atau tanpa keduanya sama sekali, yang di tengah yang non ya guys ya. Lalu baking powder dengan single acting, lalu dengan baking powder double acting tapi 50% double actingnya dan 50% nya menggunakan baking soda. Bisa dilihat ya guys ya. Dan ini adalah soda, baking soda dan baking powder. Bisa dilihat perbedaannya. Sebelah kiri menggunakan baking soda, sebelah kanan menggunakan baking powder. Oke guys, sekian saja info dari RIKG Channel. Semoga info ini bermanfaat ya guys ya. Dan nantikan info selanjutnya dari RIKG Channel. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Dan see you, bye bye.